Beyond Time, bab 779-780. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Namun, sangat disayangkan bahwa para siswa dari Akademi Kekaisaran mengenakan pakaian dan topeng yang sama. Ada juga perubahan pada aura mereka, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi identitas asli mereka dari suara dan penampilan mereka. Bahkan jenis kelamin mereka pun tidak terlihat. Oleh karena itu, meskipun Su Qing waspada, dia tidak dapat langsung memastikan identitas orang di depannya. Lagi pula, dengan adanya peristiwa besar terkait sekolah abadi varian, dan dengan meningkatnya perhatian dari dunia luar, wajar jika ada lebih dari satu orang yang datang untuk menyelidiki. Oleh karena itu, tatapan Su Qing menyapu melewati siswa itu dan dia berbicara dengan lembut. Aku baru saja bergabung dengan sekolah abadi varian dan belum banyak tahu tentangnya. Namun, dari apa yang kulihat sejak tiba, kepala sekolahnya memang seperti itu. Ketika mendengar itu, siswi tersebut termenung. Setelah mengamati kepala sekolah dengan saksama, ia mengalihkan pandangannya dan menatap Su Qing. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memperhatikan Su Qing, sekolah abadi varian memiliki anggota yang sangat sedikit sehingga setelah kejadian ini, beberapa informasi telah terungkap. Meskipun identitas sebenarnya dari para murid aliran abadi varian ini tidak diketahui, sebagian besar orang yang jeli mengetahui waktu mereka bergabung dengan aliran abadi varian dan penampilan mereka biasanya. Oleh karena itu, informasi yang dimilikinya berisi detail tentang murid yang menyebut dirinya Xuan Leixi. Dia tahu bahwa pihak lain baru saja bergabung, dan fakta ini, meskipun membuatnya berspekulasi, juga secara tidak langsung menghilangkan kecurigaan. Dari apa yang dia ketahui, mustahil bagi orang yang ditemui kemarin untuk menjadi seseorang yang baru saja bergabung di sekolah itu. Adapun identitas asli Xuan Leixi, dia tidak tertarik. Saat itu, yang dia perhatikan adalah orang yang telah menguasai seni aliran abadi varian. Karena itu, setelah beberapa pertanyaan sederhana, dia langsung berjalan keluar dan tiba di depan kepala sekolah yang sedang duduk di sana dengan mata tertutup. Kemudian dia membungkuk, "Kepala sekolah, saya ingin bergabung dengan sekolah abadi varian." Tindakannya menarik perhatian semua orang di Menara Putih. Setelah peristiwa besar seperti itu terjadi di sekolah abadi varian, sementara banyak siswa datang untuk bertanya, dialah yang pertama secara resmi mengajukan diri untuk bergabung. Su Qing mengangkat alisnya di balik masker dan kewaspadaan di hatinya semakin kuat. Penyelidikan orang ini sebelumnya bisa dijelaskan, tetapi agak aneh jika mereka masuk dengan begitu tegas. Oleh karena itu, bahkan kepala sekolah varian Immortal School pun membuka matanya dan menatap siswa di depannya. Matanya dipenuhi dengan martabat saat ia menatap mereka. Ia jelas sangat gembira, tetapi suaranya tetap tenang saat ia berbicara dengan kalem. "Sekolahku punya kesepakatan. Kami tidak akan mengajar siapapun selain murid-murid inti. Tentu. Namun, saya punya 3 pertanyaan. Saya harap kepala sekolah dapat menjawab keraguan saya." Wanita misterius dari hari itu menunjukkan tekadnya saat ia membungkuk dan berbicara. Tatapan kepala sekolah menyapu para siswa di Menara Putih itu. Setelah menyadari bahwa semua orang memperhatikan, dia tersenyum tipis. "Oke, pertanyaan pertama murid adalah, saya mendengar bahwa teknik sekolah kita untuk memadatkan benang jiwa membutuhkan penguatan jiwa secara terus-menerus. Saya ingin tahu apakah ada metode mendalam untuk memelihara jiwa di sekolah abadi varian." Sambil berbicara, dia dengan saksama mengamati tatapan kepala sekolah di depannya. Tidak ada perubahan ekspresi di mata kepala sekolah itu. Suaranya bergema dengan tenang. "Pikiran sang dewa musim panas dapat berubah menjadi tubuh abadi. Ketika pikiran ini jatuh ke laut, jiwa pun dapat terbentuk." Semua orang di Menara Putih itu ragu-ragu. Jika ini terjadi di waktu lain, mereka pasti akan mencemoohnya. Lagi pula, pernyataan ini lebih tampak seperti metafora daripada hal lain. Namun, dengan terjadinya peristiwa besar seperti itu dan munculnya seorang ahli seni aliran abadi varian dengan ratusan ribu benang jiwa, semuanya sudah terbukti. Oleh karena itu, semua orang mau tidak mau harus berpikir serius. Bahkan ketiga murid inti pun terdiam. Hanya Su Qing yang berkedip.
Wanita misterius itu terdiam dan mengerutkan kening di balik topengnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengajukan pertanyaan kedua. Kepala sekolah, bolehkah saya bertanya apakah pembentukan benang jiwa dari sekolah abadi varian benar-benar selambat yang dikatakan rumor? Kalimat ini juga menjadi fokus perhatian para siswa lain di Menara Putih. Bahkan ketiga murid dari aliran abadi varian mendengarkan dengan saksama. Kepala sekolah mengangkat dagunya dengan sedikit kebanggaan di matanya. Suaranya penuh percaya diri saat bergema. 1000 tahun yang lalu, aliran kami telah mengubah seni kultivasi kami dan membaginya menjadi 2 bagian, batin dan lahiriah. Selain itu, leluhur meninggalkan aturan bahwa hanya murid inti yang telah mencapai tingkat senioritas tertentu yang dapat diajarkan metode batin. Metode luar memang lambat, tetapi metode dalam cepat. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang berubah. Meskipun mereka curiga, ketika mereka memikirkan sosok misterius penguasa ratusan ribu benang jiwa, mereka semua ragu-ragu. Wanita misterius itu pun sama. Kerutannya semakin dalam. Ia merasa kepala sekolah di hadapannya ini bukan orang yang sederhana. Jawabannya sangat meyakinkan dan tidak memberikan petunjuk yang berguna. Oleh karena itu, setelah beberapa saat terdiam, dia tidak mengajukan pertanyaan ketiga. Sebaliknya, dia mengambil keputusan dan langsung membungkuk. Murid tidak punya pertanyaan lagi. Saya bersedia menjadi murid inti dan bergabung dengan sekolah abadi varian. Kepala sekolah mengangguk sedikit dan berpikir dalam hati, kau ingin menguji saya hanya dengan ini. Pada kenyataannya, sebagai kepala sekolah, ia tentu saja memahami implikasi di balik pertanyaan siswa tersebut. Namun, ia tetap tenang. Meskipun ia tidak mengetahui identitas ahli sihir misterius itu, hal itu tidak menghalanginya untuk memanfaatkan kesempatan ini guna meningkatkan prestise sekolah. Bagaimanapun juga, sosok misterius itu memang menunjukkan benang jiwa dari aliran abadi varian. Itu sudah cukup. Adapun identitas sang guru misterius ini, dia merasa bahwa pihak lain pasti akan muncul pada waktu yang tepat. Dia tidak peduli dengan ketidakpuasan sekte tertinggi Kaisar Bintang yang disebabkan oleh pencurian yang dilakukan pihak lain. Sebagai bagian dari Akademi Kekaisaran, status mereka sangat luar biasa. Sambil memikirkan hal itu, dia melambaikan tangannya dan sehelai kain giok terbang melintas, mendarat di depan wanita misterius itu. Wanita itu menangkapnya dan membubuhkan identitasnya tanpa ragu-ragu. Pergilah dan bergabunglah dengan keempat kakak laki-lakimu. Kepala sekolah itu berbicara dengan tenang dan menutup matanya dalam diam. Su Qing mengamati seluruh proses tersebut. Pada saat itu, kewaspadaan di dalam hatinya sangat tinggi. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa orang ini benar-benar tertarik pada aliran abadi varian. Bisa juga dikatakan bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Sangat sulit untuk membedakannya. Namun, ada penjelasan yang dapat menjelaskan semuanya dan juga logis. Yaitu orang ini pernah bertengkar denganku sebelumnya. Mungkinkah itu dia? Su Qing menyipitkan matanya dan dengan tenang melirik siswa itu. Begitu saja, hari itu berlalu. Pada hari itu, wanita baru ini, bersama dengan Su Qing dan 3 orang lainnya, menerima ratusan siswa. Selama waktu itu, dia mengamati Su Qing dan yang lainnya dan sesekali mengajukan beberapa pertanyaan yang tampaknya biasa saja. Namun, tak lama kemudian perhatiannya tertuju pada kepala sekolah. Dia mengamati kepala sekolah sementara Su Qing mengamatinya. Semakin lama ia mengamati, semakin jelas dugaan Su Qing. Saat malam tiba, Su Qing merasa bahwa kemungkinan pihak lain adalah wanita misterius itu sekitar 50 hingga 60%. Su Qing merasa bahwa seiring berjalannya waktu, dia pasti akan dapat melihat lebih banyak detail. Lagi pula, pihak lain adalah seseorang yang memiliki motif, dan begitu pula dirinya. Oleh karena itu, ketika malam tiba, Su Qing mengucapkan selamat tinggal kepada kepala sekolah dan teman-teman sekelasnya lalu meninggalkan Menara Putih, kembali ke rumah besar itu. Ke rumah besar itu, mengingat pengalamannya sepanjang hari, Su Qing memejamkan mata dan mengeluarkan daging dewi merah sebelum mulai berkultivasi. Waktu berlalu begitu cepat dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Badai yang menyelimuti Master Misterius Sekolah Abadi Varian, tanpa insiden kedua, tetap lebih seperti istana di udara, meskipun kepala sekolah berulang kali menyatakan di depan umum untuk mencoba menghidupkannya kembali. Pada akhirnya, badai itu tetap perlahan mereda seiring berjalannya waktu.
Jumlah siswa yang menuju Menara Putih Sekolah Abadi Varian setiap hari juga secara bertahap meningkat dari beberapa ratus menjadi puluhan. Meskipun begitu, dibandingkan dengan masa lalu ketika tidak ada orang di sekitar, ini merupakan perubahan yang luar biasa. Kemudian, 9 siswa lagi bergabung. Sekarang, jumlah siswa menjadi 13. Latar belakang orang-orang ini sangat rumit. Pertanyaan sehari-hari mereka juga menjadi lebih langsung seiring waktu. Adapun Suking dan 3 murid awal lainnya, mereka bahkan lebih bersatu dan sesekali mengobrol satu sama lain. Selain itu, melalui pengamatannya selama setengah bulan terakhir, Suking pada dasarnya yakin bahwa murid kelima adalah wanita misterius dari masa lalu itu. Dia masih ingat aura serangan pihak lain. Rasanya seperti energi kultivator tetapi bukan, tampak ilahi tetapi bukan, seolah-olah itu adalah jenis kekuatan lain, lebih mendominasi daripada energi kultivator, lebih ganas daripada kekuatan ilahi. Apa itu? Suking mengingat kembali sekolah-sekolah di Akademi Kekaisaran yang telah ia periksa, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Karena itu, ia terus memikirkan hal ini. Adapun kultivasinya dan penyempurnaan benang jiwa, semuanya telah mencapai tingkatan baru dalam setengah bulan ini. Aliran abadi varian memang memiliki teknik pemurnian jiwa yang mendalam, dan kecepatan kultivasinya memang lebih cepat daripada seni kultivasi biasa. Untuk membuktikan ucapannya saat itu, kepala aliran abadi varian mengeluarkan seni kultivasi ini tetapi hanya memberikannya kepada Suking dan 3 orang lainnya. Dia menyatakan bahwa ini hanyalah transisi dan bukan teknik batin yang sebenarnya. Ia bermaksud untuk menyediakan bagian-bagian selanjutnya berdasarkan lamanya waktu para murid bergabung dengan sekolah dan bakat yang berbeda-beda. Kata-kata ini memiliki efek tertentu, menyebabkan para mata-mata dari segala arah, yang awalnya sedikit tidak puas, menjadi memperhatikan dan tergoda lagi. Seni kultivasi ini memang dapat meningkatkan efisiensi pada tingkat tertentu, tetapi kenyataannya, peningkatannya tidak signifikan. Bagi 3 murid inti lainnya, ini hanya sekadar memurnikan 1 atau 2 benang jiwa tambahan setiap bulan. Namun, hal itu berbeda dengan Suking. Dengan menggunakan seni aliran abadi varian yang lebih mendalam ini, dia memperoleh lebih banyak benang jiwa saat memurnikan daging Dewi Merah. Dengan cara ini, setelah setengah bulan berlalu dan dia memurnikan seluruh daging Dewi Merah hingga batas maksimal, benang jiwa Suking telah mencapai hampir 1 juta. Dia hanya kekurangan 3. Malam ini, Suking berencana untuk memadatkan 3 sisanya sekaligus. Saat Suking menatap lautan kesadarannya pada untaian jiwa sumber ilahi yang hampir memenuhi seluruh area, dia terhanyut dalam pikiran yang mendalam. Benang-benang jiwa ini tidak seaktif sebelumnya. Mereka menjadi sedikit lebih berat dan memancarkan aura transformasi. Suking terdiam. Dia merasa bahwa begitu jumlah benang jiwa mencapai 1 juta, perubahan baru mungkin akan muncul. Dia tidak tahu persis apa artinya dan tidak ada catatan seperti itu. Lagi pula, sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun dari sekolah abadi varian yang menumpuk benang jiwa mereka sendiri hingga mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Bahkan pencipta seni kultivasi itu sendiri tidak menyangka seseorang mampu menyempurnakannya hingga tingkat seperti itu. Mata Suking berbinar, perasaan bahwa dia akan mengalami transformasi sangat kuat. Perubahan apa yang akan terjadi? Suking memejamkan matanya dan mulai berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi aliran abadi varian. Setelah sekitar 15 menit, seberkas jiwa muncul di lautan kesadarannya. Saat itu, semua benang jiwa bergetar serempak. Aura transformasi menjadi semakin pekat. Suking melanjutkan. 1 jam kemudian, benang jiwa kedua terbentuk. Lautan kesadaran Suking mulai bergemuruh dan bergolak hebat. 2 jam kemudian, ketika benang jiwa terakhir muncul di lautan kesadarannya, jutaan benang jiwa itu seketika menjadi lengkap. Perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terjadi di lautan kesadaran Suking. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Jutaan benang jiwa dalam lautan kesadaran Suking meletus, menyebar ke seluruh pikirannya dan mengalir deras ke dalam jiwanya. Setelah itu, benang-benang jiwa tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya dan akhirnya membentuk pusaran di lautan kesadarannya. Mereka berputar dengan hebat. Pada saat yang sama, kilat menyambar di langit kota kekaisaran, menerobos langit seolah-olah menandai kelahiran sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia, sehingga menarik perhatian Dao Surgawi. Namun, tak lama kemudian,
Rasa perhatian ini tiba-tiba lenyap tanpa alasan yang jelas, seolah-olah apapun yang akan muncul di sini telah diabaikan oleh Dao Surgawi karena alasan yang tidak diketahui. Bahkan, hal itu membantu menyembunyikannya dengan mengubah petir surgawi menjadi petir biasa. Namun, cahaya dari kilat itu tetap menerangi segala sesuatu di bawah langit malam dalam sekejap. Dalam kegelapan malam, seseorang terbangun tiba-tiba saat bermeditasi di sebuah ruangan rahasia. Seseorang berhenti berlari kencang di jalanan, seseorang terdiam saat berdiskusi di Akademi Kekaisaran, seseorang berkonsentrasi penuh di dalam gedung tinggi, dan seseorang mengangkat kepalanya di istana. Pada akhirnya, di bawah kedok Dao Surgawi, mereka tidak memperoleh apapun. Oleh karena itu, selain beberapa orang yang terus memperhatikan, sebagian besar kultivator lain di kota Kekaisaran menarik kembali pikiran mereka. Mereka melanjutkan apapun yang sedang mereka lakukan. Hal yang sama terjadi pada orang yang sedang berdiskusi di Akademi Kekaisaran. Ia menarik kembali persepsinya dan memandang ke-39 siswa yang duduk di sekelilingnya. Kepala sekolah, apa yang terjadi? Di antara para siswa, seseorang bertanya. Ini hanya iseng sesaat, lanjutkan saja tanpa saya. Saat pandangannya beralih, sesosok berjubah linen kasar dan mengenakan topeng memberi isyarat kepada para siswa. Dari pakaiannya, jelas bahwa dia adalah kepala sekolah. Dan menara putih tempat mereka berada tidak lain adalah gedung sekolah penggabungan ilahi. Para siswa di bawah mengangguk ketika mendengar ini. Mereka melanjutkan topik sebelumnya dan membahas sekolah abadi varian. Jika itu sekolah lain, dengan status sekolah penggabungan ilahi saat ini, mereka tidak akan peduli. Namun, sekolah abadi varian berbeda. Pada dasarnya, esensi dari sekolah abadi varian dan sekolah penggabungan ilahi bagaikan api dan air. Seseorang sedang merangkai citra ilahi dalam pikirannya, memperhatikan kesempurnaan pribadi tersebut. Cara lainnya adalah mengganti tubuh dan akhirnya membuang semua jejak orang tersebut, hanya menyisakan pikiran. Target yang satu adalah menjadi varian immortal, sementara tujuan yang lain adalah menjadi makhluk ilahi. Kedua konsep yang sepenuhnya bertentangan ini menentukan bahwa hanya satu dari dua jalur ini yang dapat berkembang. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa aliran abadi varian mengalami kemunduran yang sangat drastis sebelumnya. Selain faktor-faktor internalnya sendiri, kebangkitan aliran penggabungan ilahi mempercepat proses ini. Oleh karena itu, ketika guru misterius dengan ratusan ribu benang jiwa muncul, hal itu menarik perhatian sekolah penggabungan ilahi. Meskipun setengah bulan telah berlalu dan popularitas sekolah abadi varian telah menurun karena orang misterius itu belum muncul lagi, dapat dibayangkan bahwa jika pihak lain muncul kembali, perhatian terhadap sekolah abadi varian pasti akan terus meningkat. Ketika saat itu tiba, hal itu akan memberikan kesempatan bagi aliran abadi varian untuk bangkit kembali. Ini juga merupakan pokok bahasan utama dari pertemuan internal gaya Divine Fusion ini. Mengenai masalah ini, di antara para petinggi sekolah penggabungan ilahi yang hadir, sebagian merasa waspada, sementara yang lain menduga bahwa rumor tersebut tidak berdasar. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Akhirnya, kepala sekolah penggabungan ilahi mengangkat tangannya dan menara putih itu seketika menjadi sunyi. Semua siswa tingkat tinggi menatap kepala sekolah mereka secara serentak. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Tidak perlu mempedulikan masalah sekolah abadi varian. Sebentar lagi, seseorang dengan status terhormat akan bergabung secara terbuka dengan sekolah penggabungan ilahi saya. Partisipasinya akan menjadi pelengkap sempurna bagi sekolah penggabungan ilahi saya. Kalian semua pergi dan bersiap-siap. Orang ini akan datang dalam 3 hari. Saat suara kepala sekolah terdengar, nada tenangnya membuat para siswa berprestasi itu tenang dan menganggukkan kepala. Pertemuan berakhir di sini. Pada saat yang sama, kilat di luar mereda, hanya menyisakan suara yang bergema. Di kediaman Ningyan, di ruang rahasia, Su Qing perlahan membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya yang intens dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan ada sedikit kebingungan saat dia mengerutkan kening. Apa ini? Su Qing bergumam. Saat dia mengangkat tangannya, sebuah kepingan salju ungu menembus kulitnya dan melayang di depannya. Di lautan kesadarannya, pusaran yang terbentuk dari jutaan benang jiwa masih berputar, seolah-olah tidak memiliki awal atau akhir. Saat berputar, hawa dingin terasa di dalamnya. Perlahan, kepingan salju ungu naik dari pusaran tersebut.
Tidak banyak kepingan salju, hanya 100. Setelah merasakan lautan kesadarannya, Suking menarik kembali indera ilahinya dan menatap kepingan salju yang melayang di telapak tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan gulungan giok pengirim suara dan mengirim pesan kepada pemegang pedang. Tidak lama kemudian, seekor binatang buas jahat yang digunakan untuk eksperimen dikirim. Melihat makhluk buas mirip serigala di depannya, Suking tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Seketika, kepingan salju itu langsung menuju dahi makhluk itu. Begitu menyentuhnya, seluruh tubuh makhluk itu bergetar dan mengeluarkan tangisan pilu. Sesaat kemudian, kepingan salju itu seolah memiliki kehidupan sendiri dan mengikis ruang di antara alis binatang buas itu, langsung menembus dagingnya dan menghilang. Yang aneh adalah luka di dahinya sembuh dengan cepat dan bekasnya menghilang. Adapun makhluk buas berbentuk serigala ini, ia perlahan berhenti bergerak dan menutup matanya, tampak seperti sudah mati. Namun, auranya masih ada. Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba membuka matanya. Saat ia menatap Suking, hati Suking bergetar. Dia merasa bahwa segala sesuatu tentang makhluk itu tampaknya memiliki hubungan misterius dengannya, dan inti dari hubungan ini adalah kepingan salju ungu. Itu tidak menghilang tetapi tetap ada di dalam tubuh makhluk serigala tersebut. Ia menyatu dengan daging dan darahnya dan menjadi satu dengannya. Kilatan gelap muncul di mata Suking. Dia mengangkat tangannya dan meraih binatang itu dari jauh. Kesadaran ilahinya menyatu ke dalamnya. Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya sedikit berubah. Dia bisa merasakan benang-benang jiwa terbentuk di tubuh binatang itu. Menarik, Suking bergumam. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan membelah tubuh binatang buas serigala itu. Dia memeriksa dagingnya dan memastikan lagi. Tak lama kemudian, wujud serigala itu hancur. Kepingan salju ungu terbang keluar dan melayang di depan Suking. Suking memikirkannya dan meminta seseorang untuk mengirimkan 10 binatang buas. Dia menguji kepingan salju itu pada mereka. Begitu saja, malam berlalu. Setelah banyak percobaan, saat pagi tiba, Suking, yang keluar dari ruang rahasia, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ratusan kepingan salju yang dibentuk oleh jutaan benang jiwanya. Namun, harga dari pemahaman ini adalah bau darah yang menyengat di ruang rahasia dan mayat serigala yang dibantai di tanah. Suking tidak mempedulikan hal-hal itu. Ekspresi pengertian muncul di matanya. 100 keping salju ini adalah benih. Ketika makhluk serigala menyatu dengan kepingan salju, tubuh mereka tidak mengalami kelainan apapun. Semuanya normal, tidak ada ketidaknyamanan sama sekali dan vitalitas mereka tidak terpengaruh. Hanya saja tubuh mereka akan menghasilkan benang jiwa dengan sendirinya. Benang jiwa ini terbentuk dari jiwa mereka, jadi kelemahannya adalah jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan jiwa, mereka mungkin akan layu dan mati. Kepingan salju ini terlihat lembut tetapi sebenarnya mendominasi. Setelah menyebar, jika digunakan sebagai senjata, ia dapat melahap jiwa musuh dan mengubahnya menjadi benang jiwaku. Pada saat yang sama, ia juga dapat menjadi parasit. Jika seseorang yang mengkultivasi seni aliran abadi varian menyatu dengan benih ini, secara teori, kecepatan kultivasi mereka akan mencapai tingkat yang menakjubkan selama mereka memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Namun, mereka tetap akan dibatasi olehku. Selama aku menghendakinya, aku bisa mencabut benih itu. Meskipun itu tidak akan memengaruhi nyawa pihak lain, semua benang jiwa yang terkumpul selama periode ini akan hilang. Dalam perjalanan menuju Akademi Kekaisaran, Suking merasakan 100 keping salju ungu di tubuhnya dan menganalisisnya. Pemahaman saya tentang kepingan salju ini belum cukup. Saya perlu melakukan lebih banyak percobaan untuk memahaminya secara lebih komprehensif. Sebelum sepenuhnya memahaminya, Suking tidak berencana menggunakannya secara gegabah. Oleh karena itu, setelah memasuki Akademi Kekaisaran, ia menarik kembali niatnya dan melangkah ke sekolah abadi varian. Sekarang dengan bertambahnya 9 murid di sekolah abadi varian, suasana menjadi jauh lebih ramai dari sebelumnya. Kepala sekolah tidak perlu lagi mengerjakan semuanya sendiri karena sudah ada murid yang mau mengerjakannya untuknya. Adapun Suking dan ketiga kakak seniornya, karena kualifikasi mereka dan fakta bahwa lebih sedikit orang yang datang ke sekolah abadi varian setiap hari, mereka sangat leluasa. Oleh karena itu, buletin sekolah abadi varian juga dibuka kembali. Begitu saja, 3 hari berlalu.
Setiap malam, ketika Suking kembali ke kediamannya, dia akan mempelajari kepingan salju. Pada hari keempat, sebuah berita menyebar di Akademi Kekaisaran. Pangeran ketujuh mengumumkan bahwa ia akan bergabung dengan Sekolah Penggabungan Ilahi dan dijadwalkan untuk secara resmi menuju Menara Putih Sekolah Penggabungan Ilahi untuk bertemu kepala sekolah pada siang hari ini. Di Akademi Kekaisaran, dilarang mengungkapkan identitas seseorang. Namun, jika identitas tersebut dipublikasikan di luar, hal itu melanggar aturan. Hal ini terutama terjadi setelah 12 batang dupa kaisar manusia diletakkan di belakang jembatan pelangi. Ini adalah pertama kalinya ada berita tentang pergerakan seorang pangeran, sehingga menarik perhatian di kota kekaisaran. Berita ini juga memicu diskusi hangat di Akademi Kekaisaran. Hal ini terutama dirasakan oleh para siswa Sekolah Penggabungan Ilahi. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di Akademi Kekaisaran. Di masa lalu, bahkan jika ada kasus seperti ini, mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka seperti ini. Oleh karena itu, tidak seorang pun di dunia luar akan mengetahui sekolah-sekolah yang pernah diikuti para pangeran tersebut. Namun, makna dari pengumuman penting Pangeran Ketujuh itu jelas berbeda. Ini sama saja dengan mengikat dirinya sepenuhnya dengan Sekolah Penggabungan Ilahi. Dia memang memasuki Akademi Kekaisaran pada siang hari itu. Di bawah pengawalan beberapa siswa dari Sekolah Penggabungan Ilahi, sekelompok orang bergegas menuju Menara Putih Sekolah Penggabungan Ilahi. Dalam perjalanan, mereka melewati Sekolah Abadi Varian. Suking menatap Pangeran Ketujuh yang dikelilingi oleh kerumunan. Meskipun pihak lain mengenakan pakaian seorang pelajar, pemandangan ini mengingatkannya pada saat pihak lain memasuki Kabupaten Fenghai sebagai penyelamat. Pada saat itu, Suking juga sedang mengamati dari kejauhan. Adegan itu persis sama. Tatapan Suking seperti biasa, tetapi hatinya dingin. Adapun para murid inti yang bergabung belakangan, mereka juga melihat keributan di luar dan memiliki pemikiran mereka sendiri. Namun, ketiga siswa inti sebelum Suking bergabung tidak terlalu memikirkannya. Fokus mereka masih pada buletin. Karena itu, mereka mengajak Suking dan ikut serta dalam perekaman buletin tersebut. Melihat hal ini, Kepala Sekolah Varian Immortal School yang duduk di sana merasa sedikit cemas. Ia merasa bahwa kesempatan bagi Varian Immortal School untuk bangkit telah tiba, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat sepenuhnya meraihnya. Sebenarnya, selama periode waktu ini, dia juga telah mencari senior yang telah mencapai tahap penguasaan, tetapi tanpa hasil. Ini tidak bisa diterima. Aku sudah menanggung kesalahan atas kejadian yang menimpa senior itu. Secara logika, dia seharusnya memberiku kesempatan untuk bertemu dengannya. Kepala akademi dari Sekolah Abadi Varian merasa cemas. Sebagai kepala sekolah, melalui petunjuk-petunjuk sebelumnya, dia telah membuat penilaian dalam pikirannya. Dia merasa bahwa guru misterius itu pasti telah menguasai beberapa metode yang tidak diketahui orang lain. Jika tidak, secara teori, mustahil bagi ratusan ribu benang jiwa untuk muncul dengan seni Varian Immortal School. Aku tidak meminta apapun lagi. Asalkan dia bisa memberiku beberapa petunjuk tentang metode untuk mengembangkan ratusan ribu benang jiwa, aliran abadi Varian pasti akan bangkit. Jika hanya ada sekitar 10 master dengan ratusan ribu benang jiwa, bahkan jika hanya ada beberapa dari mereka, mereka akan mampu mendorong aliran abadi Varian ke puncaknya. Ini berarti bahwa jalan ini benar. Saat kepala akademi menghela napas penuh emosi, guru misterius yang selama ini ia dambakan sedang mencetak buletin bersama ketiga muridnya di sudut sebelah kanannya. Rahasia mengejutkan. Jadi Pangeran Ketujuh sebenarnya bergabung dengan Sekolah Penggabungan Ilahi demi dia. Hubungan yang tak terungkap antara murid utama Sekolah Jalan Hijau dan kepala sekolahnya terungkap. Krisis posisi murid utama Sekolah Penggabungan Ilahi, apakah ini distorsi kemanusiaan atau hilangnya moralitas? Baca di koran premium larut malam ini, Kemana Harta Karunku Pergi.